بالحضرة النبي المصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وآله وسلم في المشاهدة الحضرة من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa memulai lagi untuk kegiatan ngaji, istilahnya ngaji bareng-bareng lah. Saya juga masih belajar istilahnya keras lah. Apa sih mau kita pelajari harus pada kelingan kabeh ya. Mari para baik kelingane. Bu walau karena harfan, walaupun satu huruf itu insya Allah berarti bagi kita, karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semoga kita termasuk golongan dalam hadis berikut ini, yaitu barang siapa yang melewati suatu jalan yang dimana suatu jalan itu adalah untuk tujuan ilmu, insya Allah Allah akan memudahkan kita menuju jalan ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kemarin kita sudah menjelaskan rukun-rukunnya Islam. Kemudian kita masuk ke dalam fasal yaitu arkanul iman, rukun-rukunnya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza fasal sawiji arkanul imani utawi biro-biro rukun iman iku sitatun anan. Adapun rukun-rukunnya iman itu jumlahnya kita sudah mengetahui yaitu berjumlah 6. Antum minna suci entong imanaken sapa kita billahi kelawan Allah. Yang pertama, kita harus wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, apa sih yang dinamakan iman? Yang dinamakan iman adalah tasdiqun bil qalbi ilallah, yaitu pembenaran dalam hati kita, meyakini dalam hati kita bahwasanya Allah itu ada. Allah itu Tuhan kita yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita semua, dan yang menciptakan semua alam semesta di jagat raya ini. Kita harus tasdiqun bil qalbi, pembenaran, artinya hati kita yakin bahwasanya benar adanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang sudah saya pelajari dari ibtida itu bahasanya bahasa Jawa Pegon. Jawa Pegon itu tulisannya Arab tapi bahasanya Jawa. Di antaranya seperti ini ya. Utawi kawitan kewajiban tumarap manusia ingkang akil balik inggih menika kedah numarapi Gusti Allah kelawan yakin. Kama qala awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani, yaitu pertama-tama kewajiban kita sebagai manusia yang sudah akil balik, yang sudah berakal, kita wajib mengetahui adanya Gusti Allah. Utawi tumarap Gusti Allah kelawan yakin inggih menika kedah tumarap sifat wajibe, sifat muhal, lan sifat wenangipun Gusti Allah. Artinya apa? Bagaimana kita meyakini adanya Gusti Allah, yaitu diantaranya adalah
harus mengetahui sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, dan sifat jaiznya Allah. Sifat wajib itu berjumlah berapa? 20. Kemudian sifat muhalnya ada, masa nggak ingat? 20. Kemudian sifat jaiznya ada 1. Yang biasa dilantunkan dalam musola-musola itu loh, wujud bidang baqa mukhalafatun lil hawadisi tilamuhu binafsihi wadaniyah jumlahnya ada 20. Uga kita membarengi sifat wajib, sifat muhalil dan sifat menang itu Gusti Allah. Kama qala wa mithlu dzati haqqi Rasulillahi alaihi tahiyatul lillahi. Utawi sifat wajib Gusti Allah ingkang kaping setunggal inggih menika sifat wujud. Tegesipun wajib wonten Allah, muhalipun al-adam. Tegesipun muhal wonten Allah. Utawi dalil wajib sifat wujud inggih menika dhateng Allah Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda kama bainahuma. Adapun yang pertama sifat wujud, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu wujud. Artinya apa? Artinya Allah itu ada. Dan sifat muhalnya apa? Berarti sifat muhal itu berarti sifat kebalikannya, yaitu sifat adam, yaitu berarti tidak ada. Ada di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada? Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan semua alam semesta ini. Artinya kita ketika melihat seluruh alam semesta ini, baik manusia, tumbuhan, hewan-hewan, laut, gunung, dan lain sebagainya, seluruh alam semesta ini itu adalah tanda kebesaran Allah. Itu tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ada sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Contoh halnya misalkan buku. Buku ini pasti ada yang menciptakan, ada yang membuat. Tidak mungkin buku ini serta-merta ada begitu saja. Benar nggak? Maka dari itu kita meyakini adanya sifat wujud itu kita melihat di sekeliling kita, seluruh alam semesta ini, dengan adanya manusia, hewan, tumbuhan, laut, gunung, dan lain sebagainya, langit, itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak mampu membuat gunung, nggak usah gunung, tanah aja, sok buat dari bahannya sendiri. Jangan ambil dari alam semesta ini, tapi membuat dengan serta-merta langsung ada, cering gitu kayak jin. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Maka dari itu kita meyakini adanya sifat wujud itu kita melihat di sekeliling kita.
Kemudian yang kedua adalah utawi sifat wajib Gusti Allah ingkang kaping kalih inggih menika sifat qidam, tegesipun wajib dingin Allah muhalnya al-hudud, tegese muhal enggal Allah utawi dalil wajib Gusti Allah wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Yang kedua adalah Allah mempunyai sifat qidam. Qidam artinya dahulu. Kemudian sifat muhalnya berarti kebalikannya, berarti al-hudud artinya baru. Berarti Allah mempunyai sifat qidam dahulu. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu tidak diawali dengan sesuatu yang awal dan tidak diakhiri dengan sesuatu yang akhir. Artinya tanpa batas. Allah tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan sesuatu yang akhir. Oke, Gusti Allah ki ana wis pokoke sing awit dahulu pokoke ana dahulu. Tidak ada yang mendahului kecuali Gusti Allah, dan tidak ada yang mengakhiri kecuali Gusti Allah. Artinya maha awal dan maha akhir. Gitu aja. Dan Al-Qur'annya sudah ada wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian yang ketiga, utawi sifat wajib Gusti Allah ingkang kaping 3 inggih menika sifat baqa. Tegesipun wajib langgenge Allah. Kemudian muhalnya al-fana. Tegesipun muhal Allah rusak utawi dari wajib Gusti Allah inggih menika ya buqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yaitu sifat yang ketiga bagi Allah, yaitu sifat baqa, artinya langgeng, kekal, abadi, selamanya, selama-lamanya. Kemudian yang muhalnya al-fana. Al-fana artinya rusak, rapuh, hancur, dan lain sebagainya. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu langgeng, kekal, selamanya hidup dan tidak diakhiri dengan kematian. Yang pertama apa? Sifat wujud. Dalilnya apa? Bama Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Bukti adanya Allah itu adalah adanya bumi dan langit dan seisinya. Kemudian yang kedua sifat qidam, yaitu Allah mempunyai sifat dahulu, tidak diawali dengan sesuatu awal dan tidak diakhiri dengan sesuatu yang akhir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian yang ketiga yaitu sifat baqa, yaitu Allah kekal abadi selama-lamanya, tidak akan bisa rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wallahu a'lam. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.